Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Tribun Bastory edisi Selasa 24 Juni 2025. Tribuners, seperti yang telah kami sounding di berbagai akun media sosial kami bahwa hari ini tema yang akan kami bahas yaitu cerita pilu di balik insiden KM Sabuk Nusantara 87, Ayah Kembalilah. Jadi Tribuners, pada 7 Juni lalu itu ada seorang warga yang hilang, warga Desa Luhuleli, Kecamatan Pulau Leti, Maluku Barat Daya, yaitu Bapak Pelipus Taurwewar. Itu dilaporkan hilang di dalam kapal Sabuk Nusantara 87 yang bertolak dari Pelabuhan Damar menuju ke Kota Ambon. Nah, seperti apa kronologi lengkap dari insiden ini? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, untuk kalian yang punya pertanyaan seputar tema, silakan bergabung bersama kami di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Ditulis saja komentarnya, nanti akan saya tanyakan. Langsung saja sudah hadir. Yang pertama ada Anita Taurwewar, yaitu anak dari korban yang hilang di KM Sabuk Nusantara 87. Kemudian Bang Nicholas Okmemera selaku kuasa hukum dari keluarga korban. Selamat sore Kak Anita. Selamat sore Bang. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Oke, saya mungkin mau ke Anita dulu ya, karena masih banyak netizen yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi, kronologinya seperti apa sampai Bapak ini kemudian bisa hilang di KM Sabuk Nusantara. Banyak yang kemudian berspekulasi apakah mungkin Bapak tertinggal atau seperti apa, tapi kan kenyataannya bahwa hilangnya ini justru di dalam pelayaran, bukan di pelabuhan. Jadi kronologi selengkapnya mungkin Anita bisa menjelaskan dari awal mungkin perjalanannya dari kampung itu tanggal berapa, kemudian dari mana naik apa sampai ke kapal. Adek. Ya, kalau dari kampung menuju ke Pelabuhan Tomra itu naik motor dari Luhuleli ya. Dari Luhuleli. Itu naik, tanggal berapa? Itu tanggal 3 Juni 2025. Jadi itu Bapak dengan motor sendiri, ada saudara yang antar dan beta dengan saudara juga kakak. Jadi dengan ada dua motor. Ya. Jadi sampai di Pelabuhan Tomra tuh kapal belum sandar. Itu Pelabuhan Tomra di Kecamatan Pulau Leti ya. Jadi kapal belum sandar, jadi kita duduk di dermaga sampai tunggu kapal sandar. Menunggu jadi, kapalnya datang ya. Jadi kapal sandar sekitar jam-jam 9. Itu tanggal 3 ya, jam tanggal 9. 3. Jadi naik terus kapal berangkat jam 11 malam menuju Pulau Moa. Pulau Moa, dan kemudian kapal ke rute selanjutnya sampai di tanggal 5 ya. Itu kapal 5 tiba di pelabuhan mana? Damer. Pelabuhan Damer. Jam berapa tepatnya itu? Kalau kapal masuk Pelabuhan Damer kira-kira jam 11 malam. Jam 11 tanggal malam. 5. Jadi kapal keluar Damer jam setengah 1. Setengah 2. Oh, setengah 2 berarti dini hari ya, setengah 2 dini hari. Itu berarti hitungannya sudah masuk tanggal 6. Oke, terus bagaimana selanjutnya? Kapal kan waktu kapal sandar di Damer Bapak juga tidak turun di dermaga. Yang turun itu beta dengan teman turun lalu beli makan, lalu antar di atas. Ketemu 3 Bapak sama-sama duduk makan. Habis makan ketemu tidur, terus besok paginya bangun, terus Bapak kan ke kamar mandi. Bapak ke kamar mandi lalu datang duduk sedikit-sedikit dengan ketong, lalu naik lagi ke atas sekitar jam-jam 10. Lalu pergi beli makanan di kantin, lalu antar kasih dengan teman makan. Lalu Bapak cuma pesan bilang, "Don 2 bangun lalu makan." Terus Bapak naik juga sembilang apa-apa parat bet dan teman. Oke, jadi Tribuners,
Anita, bapaknya dan juga temannya ini di KM Sabuk Nusantara 87 itu tempat tidurnya berada di dek 1. Iya, bagian belakang. Bagian belakang. Lalu setelah Anita dan teman bangun, Bapak kan antar makanan, lalu dengan teman bangun makan, lalu Bapak naik ke dek 2. dek 2. Jadi habis makan, jam 10 itu habis makan, tidur bangun, Bapak belum ada. Jadi dengan teman cari naik Bapak, itu Bapak ada duduk nonton orang main joker di dek 2. Itu sekitar jam berapa? Jam-jam 1 siang. Itu di tanggal 6 jam 1 Iya, siang. iya. Jadi sempat panggil Bapak untuk turun lalu tidur. Tapi Bapak bilang, Nona don duluan saja nanti Bapak ikut. Jadi dan teman turun lalu ambil pakaian mandi. Habis mandi sampai tempat tidur karena Bapak belum ada. Jadi dan teman naik kembali ke tempat yang tadi lihat Bapak, tapi Bapak susah ada dan orang-orang yang menyoker juga tidak ada di situ lagi. Jadi sempat tanya orang di sekitaran situ, bilang Bapak ada naik di atas. Di Anjungan. Iya, cuman dan teman naik cari Bapak susah ada lah, susah beli Bapak. Dan orang-orang yang saat itu main yoker dan Bapak lah susah ada. Iya, Terus ke Anjungan, setelah itu lihat Anjungan. Bapak yang ada terus. cari di bawah terus naik lagi karena ombak kepala pusing, jadi tidur dan teman tidur sedikit bangun tidur karena Bapak belum ada, jadi cari sampai setengah 8 malam, jam 7 lewat baru lapor di ruang informasi. Setelah melapor terus Dong minta Bapak pemfoto, lalu dong kenal karena bilang Bapak tadi siang tuh ada sempat pergi ya dong bakar-bakar sate untuk hari raya Idul Adha. Jadi Bapak mau ambil dong air minum bekas. Cuma itu di mana, di Anjungan berarti atau di kapal bagian belakang. Buritan. Tempat ABK ya? Buritan. Jadi sempat Bapak mau ambil air bekas lalu minum. Cuman ada salah satu ABK bilang itu air bekas jadi jangan ambil, nanti dong kasih yang baru. Jadi kasih yang baru lalu Bapak minum terus masuk ke dalam. Itu pas dong minta Bapak pemfoto lalu dong bilang. Jadi habis minta Bapak pemfoto dong cari, itu belum pengumuman. Dong pakai ya Bapak pemfoto lalu cari karena susah dapat jadi pengumuman. Panggil Bapak pun nama 3 kali lalu bilang menghadap di ruang informasi. Cuma karena Bapak seng datang di ruang informasi jadi cari. Pencarian mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam. Itu dibantu sama ABK dan Dan pihak kapal iya, lainnya. ada Pencarian di beberapa dalam, penumpang. di dalam kapal ya. Iya. Jadi karena cari sampai jam 11 sen dapat hasil, jadi bilang besok pagi. Tapi apa namanya, pemberian atau panggilan di apa namanya speaker tadi hanya dilakukan berapa kali? 1 kali saja? 3. Iya, panggil Bapak pun nama 3 kali lalu menghadapi. Tapi itu berturut-turut 1 kali itu di jam Iya, berapa tuh jam? kan lapornya setengah 8, kira-kira jam 8 lah pengumuman. Baru pengumuman. Iya, Terus setelah itu karena Bapak seng datang jadi cari sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam seng kunjung dapat. Jadi ABK bilang istirahat lalu besok baru lanjut cari. Tapi Anita sama teman tuh istirahat dulu atau lanjut cari? Lanjut cari sampai jam 1 malam baru dan teman tidur. Nah, tadi kan ada sempat bilang bahwa ada 1 orang ya ABK yang bilang sempat melihat Bapak mau minum air tadi. Iya. Nah, itu dia keterangannya lihatnya sampai mana? Cuma sampai diminum saat tadi saya ngeliat Bapak punya pergerakan. Cuman setelah habis itu. minum masuk dalam kapal, terus itu saya dapat lihat lah. Jadi sampai besok paginya. Besok pagi sekitar jam-jam 8-9 begitu baru lanjut cari sebelum kapal sandar di Pelabuhan Gudangara. Berarti ada pengumuman lagi di besoknya itu? Iya. Jam berapa kira-kira? Jam 8. Jam 8 itu pengumuman kedua berarti hitungannya? Iya. Tapi pengumuman itu cuman untuk suruh ABK kumpul untuk cari. Saya panggil Bapak pun nama untuk pagi hari, cuman malamnya saja yang panggil. Oh, lalu abis itu ada panggilan lagi untuk ketiga kali? Atau? Sengaja. Oh, jadi 2 kali panggilan itu? Iya.
Oke, terus berarti kan panggilan kedua itu untuk ABK mencari Anita dan teman yang ikut cari lagi. Ikut cari. Ikut cari. Iya, dengan ada beberapa penumpang yang bantu cari. Nah, saat itu Anita tanya ke pihak kapal bahwa apakah ada CCTV untuk bisa memantau pergerakan penumpang saat itu? Kalau kapal belum sandar itu sen tanya. Cuman pas kapal sandar lalu kakak perempuan yang tadi itu. Berarti kapal sandar di Gudang Arang itu tanggal 7 jam berapa? Jam 11 siang kapal sandar. Jadi kakak yang tanya di ABK kalau CCTV ada jadi kasih. Cuman dia bilang CCTV itu ada jadi, cuman saya bisa simpan, cuman bisa merekam seperti kamera saja begitu. Jadi pada saat kapal turun berarti Anita sama teman dijemput sama kakak. Iya, cuman karena cari pagi, sebelum kapal sana kan cari bapak cuma sang ada, jadi ada beberapa ABK bilang kalau penumpang semua turun baru cari satu kali lagi. Jadi teman sen turun, tunggu keluarga, penumpang semua masuk turun, lalu keluarga naik, baru kita cari sama-sama. Dengan ada beberapa polisi. Nah pada saat bapak hilang itu sempat telepon keluarga yang sebelum kapal sandar di Ambon, Gudang Arang. Iya, telepon keluarga di Ambon. Lalu pergi jemput. Lalu ada kasih tahu bapak hilang. Lalu sempat bapak yang tadi duduk sama-sama di sini nih, ada bicara dengan nakoda. Lalu bilang cari bapak. Saat masih di dalam pelayaran sebelum tiba di Ambon itu Anita sama teman yang ada mendengar saran dari nakoda dan ABK itu bilang bahwa kapal dihentikan dulu lalu dilakukan pemantauan di sekitar area situ. Sambil cuman cari saya di dalam kapal saya. Saya putar balik ya? Iya, saya putar balik. Oke. Oke, itu Anita nanti baru Katong lanjut lagi soal kronologinya sampai Anita tiba di Ambon. Kita mau ke abang pengacaranya dulu nih. Bang, abang melihatnya seperti apa dari pihak kapal sendiri? Kalau kita lihat ya, Anita dan juga bapaknya ini kan merupakan penumpang resmi ya, yang punya tiket, punya data dan lain-lain gitu. Harusnya kan kalau kita bicara soal tanggung jawab, pihak kapal tuh harusnya bertanggung jawab. Artinya bahwa pelayaran mestinya dihentikan dulu, kemudian dilakukan pencarian sebelum akhirnya bertolak ke Ambon. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa? Dari pernyataan dari keluarga juga katanya sempat ada kejanggalan. Nah, abang melihatnya apakah benar ada kejanggalan dari peristiwa ini dan seperti apa harusnya pihak kapal bertanggung jawab, Bang? Iya, kita beranjak dari soal kejadian dan kejadian ini dia berada di mana dulu. Nah, kejadian hilangnya ayah daripada saksi ini, anaknya ada, kejadiannya di atas kapal. Itu berarti yang menjadi objek adalah kapal. Nah, berangkat dari situ kita mestinya kita pakai analogi ya. Analoginya misalnya saya ini pemilik rumah nih. Saya pemilik rumah, ada tamu yang datang. Nah, tamu ini diundang resmi. Bukan tamu-tamu yang datang aja, diundang resmi. Nah, diundang resmi, lalu saya pemilik rumah, saya ada di kamar. Katakanlah saya lagi di kamar nih, lagi ngurusi kamar. Lalu tiba-tiba 1 jam berikut misalnya, tamu yang tadi diundang resmi itu dia hilang di salah satu ruangan di rumah saya, misalnya katakanlah di dapur. Nah, otomatis berarti bahwa tempat dia dilihat terakhir adalah di rumah saya. Sehingga semua mata tahu bahwa yang bertanggung jawab adalah saya. Nah, itu juga bisa kita mengambil analogi itu sebagai dari perspektif tanggung jawab. Itu berarti bahwa yang memiliki kapal itu mestinya harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kejadian di kapal, bukan hanya kejadian sang ayah, tapi semua kejadian di kapal. Nah, itu dari si tanggung jawab. Yang berikut adalah soal kejanggalan-kejanggalan yang tadi seperti diteruskan dari beberapa pernyataan adik saya ini adalah yang pertama, ini kejadiannya begitu kejadian dilihat terakhir anak korban ini, dilihat terakhir pada saat berada di kapal dengan beberapa orang yang sementara melakukan aktivitas
bermain kartu kalau nggak salah ya. Ke Anjungan itu rentang jamnya cuma beberapa jam aja kan? Kan tidak Mungkin sampai 1 jam ya. berapa jam itu ya? Kalau dari mana? Dari pas Ade lihat Bapak terakhir kali, kemudian lalu cek berikutnya. Terus setengah jam lah. Setengah Nah, jam kira-kira, saja. ya. Itu berarti kan setengah jam, 1/2 jam kan, 30 menit itu waktu yang sangat singkat Singkat, betul. untuk bisa mengetahui keberadaan orang sampai dia hilang. Iya. Itu berarti kan bahwa ada kejanggalan di situ. Kira-kira ini ada apa? Mungkin kita bisa berspekulasi, banyak spekulasi. Iya, Bisa saja ada yang bilang bahwa mungkin beliau jatuh atau mungkin beliau lapar dan sebagainya. Atau juga ada indikasi-indikasi. Nah, saya selaku kuasa hukum, saya mendampingi adik saya dalam rangka untuk mau ada kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan kejadian sebenarnya. Karena ada indikasi di situ, ada indikasi pidana yang kami bisa saja menduga. Iya. Sekali lagi kita kedepankan ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Betul. Karena gini, mungkin belum sempat diceritakan, tetapi pada saat hilangnya korban itu bersamaan dengan korban itu ada mengantongi uang, Iya. uang material ya, uang sejumlah 22 juta rupiah. Ya, mungkin Anita ya bisa sedikit Ya, nanti. menjelaskan lagi. Itu apakah benar Bapak hilang dan membawa uang yang cukup banyak, senilai berapa Bang? 22 juta rupiah. 22 juta ya. Itu seperti apa Anita taunya itu dari mana Bapak bawa uang sebanyak itu? Kalau uang yang tahu cuman uang transport dan uang makan sebesar 4 juta. Itu waktu masih di kampung tuh Mama dan Papa sempat bicara itu, lalu dengar. Lalu kalau uang 18 juta itu sebenarnya Witsen tahu, cuman waktu sudah sampai di Ambon lalu Mama telepon lalu Mama bilang kalau Bapak ada bawa Nona pun uang kuliah sebesar 18 juta. Lalu Mama bilang, Mama kenapa saya kasih saja lalu taruh dalam tas. Lalu Mama bilang, Bapak ada tahan, lalu taruh disimpan di Bapak pungsak celana. Soalnya Bapak ada pakai celana lapis 2. Jadi celana yang pakai dari dalam itu uangnya simpan yang uang kuliah 18 juta. Terus uang celana yang di luar itu uang transport sama uang makan. Jadi mungkin ada kekhawatiran juga dari Mama kalau taruh di tas kemungkinan orang ambil ya kan. Jadi Mama berinisiatif untuk suruh Bapak taruh di dalam sak celana saja ya yang dipakai. Tapi berarti sampai di Ambon baru Anita telepon Mama. Nah, pada saat di dalam pelayaran itu ada sinyal kacang waktu Bapak hilang itu? Itu bayar voucher. Itu pas Bapak hilang baru naik di dek 3 bayar voucher lalu telepon keluarga di Ambon. Kalau berarti saya telepon Mama di Iya. dalam pelayaran. Nanti sudah sampai di Ambon baru telepon Mama. Oke, berarti benar ya bahwa Bapak itu hilang dengan membawa sejumlah uang ya 22 juta. Berarti Bang seperti yang tadi Abang bilang bahwa ada asas praduga tak bersalah yang kemudian digunakan begitu ya, karena memang ada kemungkinan tindak pidana di sana, mengingat Bapak dari Anita ini membawa uang sebegitu banyak. Artinya ada kemungkinan besar lah ya kalau mau dibilang begitu, karena ya ada peluang ya untuk kalau ada orang yang tahu bahwa Bapak membawa uang sebanyak itu. Kemudian bagaimana Bang? Ya, jadi ada indikasi ke sana, kita menduga-duga ya. Nanti baru kan ada pembuktiannya lewat aparat penegak hukum, misalnya kepolisian yang kemarin udah melakukan olah TKP dan sebagainya, lalu ada keterangan-keterangan saksi. Sampai hari ini kan kita belum tahu itu. Karena kenapa kita mengindikasikan gitu? Karena yang tadi itu hilang bersama-sama dengan beberapa uang sejumlah 20 juta rupiah, dan tempat kejadian perkara itu, tempat kejadian ya, bukan tempat kejadian itu dia selama waktunya 1/2 jam pada saat hilang kan, itu berarti cepat banget. Iya. Ya sangat cepat. Lalu dari sisi jarak itu kan juga terlalu dekat ya, dari tempat main kartu dengan Anjungan kan dekat banget. Jadi kalau dia jatuh, kalau beliau jatuh itu kan kayak gimana ya? Paling tidak ada orang yang melihat. Paling tidak ada orang yang melihat kan, karena kan dekat ada beberapa orang yang terakhir dilihat bersama-sama dengan korban.
Jadi kita tidak menjudge bahwa siapa salah dan siapa salah, tapi ada indikasi ke situ. Nanti soal pembuktiannya nanti baru kita tahu lewat hasil olah dari TKP yang disudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu yang saya maksudkan. Yang berikut lagi adalah soal yang tadi disampaikan oleh pihak kapal bahwa CCTV-nya rusak. Nah, ini kan adalah salah satu bentuk daripada kelalaian pengelola kapal. Mestinya kalau soal hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, apalagi ini menyangkut benda bergerak di laut yang dia punya potensi kecelakaan itu sangat tinggi sekali. Tingkat keamanannya harus tinggi juga. Nah, kenapa CCTV-nya nggak aktif? Nggak aktif, atau mungkin juga dijelaskan bahwa kalaupun aktif dia hanya sebagai dia tidak bisa merekam. Nah, itu yang cukup janggal ya. Iya, kejanggalannya di situ ya kan, maksudnya CCTV ada tapi tidak aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, CCTV kalaupun aktif itu kan yang disampaikan oleh pihak kapal. CCTV kalau aktif pun itu berguna hanya untuk memantau tapi tidak merekam. Itu berarti kan begini, kalau dari sisi terminologi pantau itu berarti bahwa seseorang dia harus berada di salah satu titik untuk memantau 1 kali 24 jam. Tidak mau tahu siapa itu dia, nanti mungkin pengaturan mekanismenya mungkin rolling atau apa, tapi yang namanya pantau, kamera pemantau harus ada orang yang memantau, jangan lewat 1 detik pun. Ya, tapi begini Bang, setahu kami ya selama ini bahwa CCTV itu ya manfaatnya adalah untuk memantau dan ketika terjadi apa-apa ada buktinya, artinya ada rekamannya yang bisa digunakan sebagai bukti di mana-mana seperti itu ya yang kami tahu. Tidak tahu kalau memang ada CCTV yang berbeda yang kemudian gunanya hanya sebagai pemantau tidak bisa merekam, tapi selama ini yang kita tahu dari berbagai kasus ya itu adalah CCTV-nya selain bisa memantau ya juga bisa direkam kemudian bisa dijadikan alat bukti ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, ini cukup janggal, tapi memang itu yang dijelaskan oleh pihak kapal. Pihak kapal. Jadi kan ini kejanggalan-kejanggalan yang mestinya ini menjadi informasi tambahan bagi pihak penyidik misalnya untuk bisa terus menelusuri kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Kita ambil kasus ya, contoh kasus misalnya kasus pembunuhan Brigadir J kan. Ya kan itu kan dikatakan bahwa CCTV ini nggak ini tapi itu kan tapi kan terbukti bahwa memang ada bisa merekam. Maksudnya ini cuma kita ambil contoh kasus. Nah, saya juga mau bilang bahwa sebagai kuasa hukum nyawa seorang itu sangat berharga. Jangan kita menganggap bahwa hanya orang biasa yang dari kampung naik kapal dan hilang. Ceritanya sampai di situ saja, bukan soal itu. Ini soal nyawa manusia yang sangat berharga dan lebih berharga dari semua harta benda yang ada di dunia ini. Katakanlah gini, nyawa bapak ini dia sama nilainya dengan nyawa seorang presiden. Sama-sama manusia dong, nggak ada yang bisa bedakan soal klasifikasi strata tapi soal nilai nyawa manusia itu semua sama tidak ada nilainya, tidak bisa dibayarkan dengan nilai. Jadi saya perlu tegaskan di sini bahwa nyawa manusia itu mahal, sehingga proses yang berjalan juga harus lebih transparan, harus lebih profesional, karena ini menyangkut nyawa manusia, bukan nyawa benda-benda lain seperti hewan dan tumbuhan dan lain-lain gitu. Jadi ini harus bisa dimaksimalkan. Penyelidikan harus betul-betul profesional dan juga harus transparan. Karena apa? Hari ini kenapa kita memilih untuk selain jalur-jalur hukum yang kita sudah tempuh, tapi juga kita mengambil jalur media supaya apa? Ini harus menjadi konsumsi publik karena ini terkait dengan pelayanan publik, sehingga semua kita mengawal proses ini. Jangan sampai ketakutan kita atau keraguan kita adalah jangan sampai dia tertahan atau dia terlalu lama penyelidikannya, karena ini menyangkut dengan nyawa orang, menyangkut dengan masa depan anak ini, dan menyangkut dengan pelayanan publik yang mungkin saja kalau dia tidak diperhatikan secara baik-baik, bukan saja bapak anak ini,
Tapi mungkin saja ke depan akan terjadi yang lain kalau tidak di-manage dengan baik. Misalnya pengelola kapal, pemilik kapal dan lain-lain. Mestinya ini menjadi perhatian bersama, jangan dianggap sepele. Baik itu pihak perusahaan kapal, pihak KSOP yang mengatur jalurnya kapal harus bisa melihat hal-hal ini. Jangan kita hanya memburu, atau bukan memburu ya, kita hanya mengejar. Kita hanya mengejar soal target trip kapal, kita hanya mengejar soal apa kapal gitu ya, keuntungan kapal atau profit, tapi kita tidak melihat hal-hal yang berkaitan dengan konsumen atau konsumen yang menggunakan kapal. Misalnya aspek-aspek keselamatan. CCTV aja nggak ada, bagaimana? Harusnya kalau sebuah kapal nggak ada CCTV, jangan, itu tidak layak itu. Harus jangan dikasih beroperasi. Dan kalau Bang, kalau kita bicara soal SOP ya, ini orang dikatakan bahwa hilang begitu saat pelayaran, harusnya kan ya tadi kapal tidak langsung berlayar, tetapi mungkin berhenti sebentar, kemudian dilakukan pencarian di sekitar area itu. Kira-kira di mana kalau ada perkiraan atau mungkin ada penjelasan dari pihak kapal saat itu kapal sementara berada di laut mana? Kira-kira kalau di peta ya itu di Laut Banda. Di Laut Banda. Iya. Oke, tapi tidak ada upaya pencarian menggunakan teleskop dan lain sebagainya dari pihak kapal untuk memantau area sekitar. Apakah ada pergerakan kalau misalnya diduga Bapak jatuh, itu tidak ada upaya itu dari? Tidak ada. Ya saya nyambung ya bisa ya. Ya. Nyambung dengan pernyataan adik saya ini. Mestinya kalau SOP kapal tuh, kalau ada orang yang jatuh dari kapal, mestinya kapal itu ya dia harus putar-putar berapa kali di tempat kejadian, walaupun mungkin nanti alasannya bahwa kapal titik koordinatnya nanti mungkin udah berpindah atau sebagainya, itu tidak jadi soal. Yang penting ada etikat baik untuk memang beretikat untuk mencari korban. Artinya pertanggungjawabannya itu harus ada ya. Bahkan misalnya pihak KSOP ya, misalnya kemarin kita buat sebuah surat permintaan untuk kalau bisa kapal nggak bisa diberangkatkan dulu sambil olah TKP, tapi kan mendapat respon yang kurang bagus juga kan. Nah itu kan bukan hasil kesepakatan, hasil persetujuan KSOP baru dilakukan penundaan kapal itu, tapi itu hasil negosiasi. Itu berarti kan dari situ juga PKSOP juga kan tidak ada punya etikat baik untuk bagaimana kita menegakkan hukum dan kita mengikuti semua prosedur hukum yang seharusnya sebenarnya. Memang di situ disampaikan bahwa harus ada putusan pengadilan segalanya bahwa baru bisa menahan kapal. Yang kita maksudkan di sini bukan soal proses menahan kapal yang enggak, tapi kita menunda keberangkatan kapal sampai olah TKP itu selesai dulu. Khawatirnya kita adalah segala macam benda atau bukti-bukti yang ada bisa dihilangkan. Itu kan iya. Ya seperti itu. Jadi bukan soal kita mau menghambat pelayanan publik, bahwa penumpang sudah banyak yang tunggu, penumpang sudah banyak yang maki-maki, penumpang sudah banyak yang mau demo. Ini kan bukan soal demo dan soal apa enggak, tapi ini soal keselamatan orang. Ya, ada yang lebih penting ya. Ada yang lebih penting sebenarnya. Sebenarnya nyawa lebih penting dari kapal. Karena yang tadi saya bilang, nyawa satu orang tuh, Bapak ini dia sama harganya dengan nyawa seorang presiden loh. Dan kalau dari segi hukum Bang, apakah Abang melihat ada pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh pihak kapal ya dalam hal ini? Apakah kemudian bisa ditindak lanjut, dipidana begitu? Apakah ada pelanggaran di sana Bang? Ya kan, saya tadi awal bilang bahwa ada indikasi-indikasi di situ yang tentunya kita selaku kuasa hukum tetap berproses. Kalau ada temuan-temuan baru maupun dari informasi-informasi ini ya, kita tetap akan membuat sebuah proses hukum lanjutan. Bisa kita menuntut secara perdata, kalau ada pidana yang bisa dibuktikan ya kita bisa tuntut. Itu kan hak kita selaku korban dan juga hak kita sebagai warga negara yang punya hak sama, duduk sama, berdiri sama di mata hukum. Tidak ada klasifikasi di mata hukum bahwa A, B, dan C dan D. Enggak, semua sama A, semua sama B, semua sama C, semua sama D. Kayak gitu.
Jadi kalau ada hal yang salah kita tetap tempuh jalur hukum. Kalau ada yang harus diganti rugi ya harus ganti rugi dong. Kalau ada yang harus berbuat pidana ya dia berurusan dengan hukum. Kita tetap tempuh semua jalur untuk mau tahu dan kita tetap mau menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Oke, Adia? Dan ini kan bapaknya hilang di tanggal 6 ya, Iya. 6 Juni, kemudian kapalnya itu singgah di Ambon atau berlabuh di Ambon itu tanggal 7. Nah, kemudian barulah tanggal 18 baru dilakukan olah TKP dan juga rekonstruksi ya Bang. Nah, selama 1 minggu lebih jelang 2 minggu itu apa yang kemudian terjadi sampai baru tanggal 18 dilakukan oleh TKP? Anita dan pihak keluarga sendiri itu melapor di tanggal berapa? Itu pas Pengaduan. turun dari kapal itu dapat telepon dari Telepon dari siapa? saudara ya? dari Polda. Polda. Oh. Iya. Tapi pada saat Anita kasih tahu ke kakak ipar tadi, kemudian kakak ipar yang melapor atau Iya, kakak ipar yang kakak iparnya yang melapor Iya. itu di tanggal berapa? itu hari itu pas kapal Hari itu? sandar ya. Baru dihubungi oleh pihak kepolisiannya Iya. itu kapan? Itu kira-kira kan kapal sandar jam 11 Tanggal terus 7 karena ya. ada masih bersama keluarga cari di kapal pas penumpang semua turun itu pulangnya jam 3 jadi sekitar jam-jam 4 jam 5 dapat telepon dari Polda lalu pergi menghadap lalu ambil keterangan. Ambil keterangan berarti yang kasih keterangan Anita Iya. sama Tribuners Anita ini dalam pelayaran itu bersama dengan Bapak dan juga salah satu temannya ya. Iya. Dan temannya ada juga tadi ke studio. Berarti yang diambil keterangannya Anita sama teman. Iya. Hanya 2 orang saja berarti Iya. ya. Dari pihak kapal sendiri tidak diambil keterangan. Orang yang Anita bilang tadi ada sempat lihat Bapak ya untuk bahkan terakhir lihat itu dia ya dari Anita kan baru lihatnya justru Bapak saat nonton orang main yoker. Nah si ABK tadi justru lihat setelah itu. Iya. Nah si ABK-nya itu tidak diambil keterangan Di telepon lalu diambil keterangan. lewat telepon atau Iya. langsung Lalu datang. punya telepon lalu pergi di Polda lalu ambil keterangan. Oke, itu di hari itu juga berarti Iya. tanggal 7 ya. Nah, kemudian menghubungi abang dihubunginya kapan? Untuk Saya dihubungi langsung oleh pihak keluarga itu tanggal 15. tanggal 15. Ya udah 1 minggu ya. Karena memang keluarga merasa sendiri dan merasa bingung ini mau kemana. Artinya merasa bahwa perlu ada Iya, perlu ada pendampingan pendampingan supaya kita on track. Kita on the track ya dari sisi prosedural secara hukum. Jangan sampai salah mengambil langkah lalu dia berimplikasi terhadap proses penyelidikan nanti. Jadi saya dihubungi keluarga sekitar tanggal 15 lalu dibuat kuasa dan saya mulai mendampingi sejak terhitung tanggal itu. Tanggal itu berarti tadi abang memberikan surat untuk somasi ya, sempat melakukan Iya, saya sempat melakukan somasi ya untuk somasi. pihak kapal KSOP. KSOP Iya. ya. Nah, dan olah TKP-nya itu kan tanggal 18 dan bahkan itu sempat kapalnya mau diberangkatkan di tanggal 18 sore itu ya. Ya. Tapi kemudian karena permohonan untuk olah TKP hari itu dilakukan, makanya kapal kemudian ditunda baru diberangkatkannya beberapa hari kemudian. Nah, bagaimana untuk kepastian dari pihak kepolisiannya sendiri seperti apa, Bang? Jadi pada prinsipnya saya selaku kuasa hukum korban dan keluarga korban tentunya tetap menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap respon cepat dari pihak Polda dalam hal ini Krimum Polda Maluku. Nah, dan juga Polairut. Polairut yang sudah berespon cepat untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan ya
dari keluarga di Polda dan langsung disikapi dengan pemanggilan adik sebagai saksi dan beberapa saksi, lalu langsung pada saat itu dilakukan olah TKP tanggal 18. Jadi pada prinsipnya polisi udah sangat baik ya, udah sangat, karena responnya udah cepat. Cuman kita berharap supaya respon positif ini dia tetap statis maupun statis yang disertai dengan progres yang signifikan. Jangan statis turun, statis tapi naik gitu. Jadi tetap dengan respon positif itu, bahwa setiap apa yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan laporan pengaduan daripada adik saya ini tetap mendapat perhatian dari pihak kepolisian, dan diharapkan juga ada yang tadi saya sampaikan, profesionalitas dan transparansi dari pihak penyidik, dalam hal ini Krim Polda Maluku, terhadap semua sebab akibat, semua yang menimbulkan peristiwa hilangnya korban bapak dari adik kami. Iya, karena akibat dari peristiwa ini juga Anita pada akhirnya cukup rugi ya, dari segi ya kehilangan sudah pasti, dan juga dampak dari peristiwa ini Anita juga terhambat keinginan untuk kuliah tadi juga cukup. Satu catatan. Jadi ya bukan hanya adik saya. Ya kan bapak ini punya istri, punya anak yang lain juga. Jadi sebenarnya memang konsen kepada adik untuk kuliah, tapi juga sebenarnya ini juga menjadi konsen ke yang lain, karena bapak ini punya tanggungan bukan soal Anita aja, tapi ada anak yang lain dan ada istri yang ditinggalkan di kampung, sehingga ini kan juga menjadi beban bersama, bukan hanya menjadi beban adik saya Anita gitu. Anita tujuannya dari kampung mau ke Ambon untuk kuliah. Untuk kuliah ya, di mana? Di Unpati. Mau ambil jurusan apa? Mau ambil guru apa? Guru biologi. Berarti sampai sekarang maaf belum mendaftar. Mungkin Anita juga bisa cerita di kampung itu berarti mama sama siapa? Mama, kakak 3 sukawing. Jadi di rumah mama cuman sama nenek. Ada satu kakak lah cuman mata buta. Dan Tribuners, mungkin kalian yang mengikuti perkembangan dari kasus ini juga sempat membaca berita yang kami rilis ya, bahwa mamanya Anita ini sempat putus asa ya untuk kuliahnya. Bahkan mama, kalau sing salah, ada sempat bilang bahwa mendingan pulang saja karena bapak susah yang ada. Mungkin bisa diceritakan apa yang mama bilang saat itu? Saat kejadian lalu mama telepon, lalu mama bilang Nona pulang sudah, bapak susah yang ada. Lalu nanti mama dan sapa, lalu bet bilang mama kalau bet pulang lalu bapak bagaimana? Bapak rela antar bet datang di kuliah, lalu kalau saya kuliah nanti bapak rasa kecewa. Lalu gitu per mama. Lalu mama bilang, lalu kas tinggal mama sendiri di sini. Tapi Anita perasaannya seperti apa setelah bapak hilang sampai saat ini tuh? Apakah Anita merasa bapak masih ada atau bagaimana? Masih berharap bapak ditemukan ya, dimanapun itu. Ini ada harapan besar dari keluarga supaya kasus ini bisa cepat terjawab ya. Masih ada keinginan untuk kuliah tetap? Masih harus semangat dong. Harus semangat. Kalau mau menangis saja. Iya, karena dari mimik adik saya ini banyak di luar sana juga berspekulasi. Banyak orang yang WA saya, telepon, loh itu kok anak korban kok pada saat waktu kemarin di pelabuhan di wawancara juga kalau di Tribun ya, kok mimiknya datar-datar aja, kayak dia kayak nggak terjadi apa-apa sama dia. Dan memang dia dilatih untuk tegar, dan tidak terpengaruh dengan semua kondisi. Jadi dia datar-datar aja. Jadi kalau menangis, dia nggak apa-apa.
karena dia punya ini ya Bang, punya harapan, punya tujuan, punya mimpi untuk bisa melanjutkan studi sampai selesai. Itu juga pasti keinginan dari Bapak ya. Nah sebelum Katong lanjut ya Anita sama Bang Niko, mungkin kita mau baca beberapa komen yang sudah masuk di Facebook. Ini cukup banyak juga. Yang pertama dari Naldo Rahayaan, doa terbaik untuk Bapak Ipus ya Tribuners, semoga Bapak ini bisa ditemukan ya. Kemudian ada dari Gunvan Sadara Lambesi, kok di kapal sih nggak ada CCTV. Nah ini mungkin jadi banyak juga pertanyaan ya dari Tribuners di rumah, kenapa di kapal tapi sih ada CCTV, kalaupun tadi ada juga keterangannya sing jelas bahwa kemudian bisa merekam, cuma bisa merekam tapi tidak bisa tidak bisa merekam, cuma bisa pantau. Ya. Nah itu yang menurut keluarga cukup janggal ya Bang ya. Lalu dari Naldo Rahayaan juga, kalau posisi hilang ketika kapal sudah berangkat, berarti mungkin bisa dicek CCTV yang ada dalam kapal. Ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa ya sudah diminta kejelasannya. CCTV-nya rusak. Lalu ini dari Gunvan Sadara Lambesi juga, kalau CCTV hanya untuk memantau, berarti kan filmnya tersimpan dong. Masa CCTV hanya memantau? Ya itu yang nanti mungkin itu tugas penyidik untuk membuka ya Bang, apa yang kemudian terjadi. Kita berdoa semoga ada progres ke depannya dan tentunya transparansinya tetap dijaga sampai nanti. Nah, berarti Anita di sini sama siapa? Sama kakak laki-laki. Masih tetap pantau informasi untuk kuliah? Iya. Tanggal berapa penutupan pendaftaran di Unpati? Kalau masih tanggal gelombang kedua, kalau masih tunggu ya berarti ya. Sambil tunggu pendaftaran juga sambil tunggu informasi. Bapak punya informasi ya perkembangan. Oke. Apa harapan dari Anita dan juga keluarga untuk peristiwa hilangnya Bapak ini? Beta sebagai bapak anak perempuan satu-satu akan wujudkan Bapak pun mimpi untuk menjadi seorang sarjana supaya bisa membahagiakan mama dan Bapak dan keluarga besar. Ya semoga Anita bisa mewujudkan mimpinya itu, mimpi Bapak, mimpi mama, mimpi keluarga. Jadi kalau nanti kuliah yang serius ya. Ini pengalaman pertama ya keluar dari kampung ya, ke kota Ambon. Pengalaman pertama yang cukup memilukan. Iya, pengalaman baru pernah pertama keluar, baru pas kejadian ayah hilang kan. Sejauh ini perkembangannya dari pihak kepolisian sendiri seperti apa Bang? Kemarin sempat pihak kepolisian tetap berespon secara positif. Kemarin juga sudah dimintai keterangan dari sebagai saksi, dan juga ada salah satu saksi juga temannya yang merupakan teman seperjalanan dan teman tidur ya, sama-sama di kapal ya, sudah dimintai keterangan. Jadi prosesnya masih tetap berjalan. Semua pihak akan tetap dipanggil ya terkait dengan kasus ini, sehingga saya masih sangat optimis bahwa tetap pihak kepolisian dan profesional dalam hal ini, sehingga semuanya menjadi terang benderang dan semuanya bisa dipastikan secara hukum. Ya. Oke, ini ada komen yang masuk juga dari Jonsal, tetap kuat Nona, Tuhan tetap buka jalan katanya. Amin. Ada dari Bung RS, kasihan adanya punya cita-cita yang tinggi. Lalu dari Erni Salpi Supu, dia bilang CCTV rusak. Kemudian dari Naldo Rahayaan, lewat kejadian ini kedepannya pasti masyarakat merasa khawatir untuk menggunakan akses kapal tersebut. Ya, dampak dari peristiwa ini juga pasti ada ketakutan dari masyarakat. Amit-amit ya Bang, peristiwa seperti ini memang
tidak diminta-minta, tetapi ya kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi, makanya mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk Saya bisa bicara tentang ini ya. Jadi beruntung ya ada pernyataan begitu dari Tribuners ya. Tribun. Nah, bahwa benar. Karena gini, dan itu kalau misalnya tidak ada CCTV atau kelengkapan-kelengkapan lainnya yang bertugas untuk memantau segala tindakan yang berarah kepada rasa nyaman penumpang, itu kan bisa jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang nanti mohon maaf ya, mungkin ada pelaku-pelaku kejahatan yang sengaja naik di kapal karena tahu, naik aja kapal karena tidak ada CCTV. Nah, kita bisa melakukan kejahatan ini, dan ini bisa menjadi kejadian yang berulang-ulang. Mungkin mohon maaf ya, bukan menjudge, tapi ini kan bisa dijadikan sebuah kebiasaan berulang mungkin bagi sebagian mereka yang terbiasa melakukan tindakan pelaku kejahatan. Misalnya dia lihat di media, ada berita kayak gini, oh berarti kapal ini atau kapal-kapal sejenis ini dari sisi keselamatan dan pemantauan tindak kejahatan ini tidak terpantau nih. Nah, oke, kita naik yuk, kita bisa rampok ya. Kita bisa rampok orang, kita bisa pukul, bisa jadi tindakan-tindakan kriminal yang tidak terpantau. Ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pengelola kapal. Dan harusnya ini menjadi perhatian juga bagi semua pihak, terkait stakeholder. Bukan hanya pihak kapal, tapi semua pemangku kepentingan. Baik yang ada di eksekutif, legislatif, dan sebagainya, ini menjadi perhatian. Karena hal-hal yang begini bisa saja terjadi. Ya, itu mestinya saya baru ingat. Beruntung tadi ada komentar seperti itu, akhirnya saya bisa membuka apa yang bisa menjadi dugaan-dugaan atau apa saja yang bisa terjadi ke depan setelah peristiwa ini. Iya, artinya keselamatan memang sangat harusnya diutamakan sekali ya. Jangan sampai hanya berburu dolarnya saja tadi, tapi aspek keselamatannya disepelekan. Apalagi ya bahkan banyak masyarakat yang kemudian berspekulasi bahwa ini karena orang kecil jadi tidak begitu diperhatikan, kasusnya disepelekan begitu ya. Pokoknya kita berharap semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak ya, baik perkapalan, KSOP dan lain sebagainya. Kapal-kapal mau sekecil apapun kapalnya, CCTV itu sangat diperlukan ya, harus. Aspek keselamatan lainnya. Dan semoga peristiwa ini dia bisa membuat hal-hal rekomendatif untuk kalau bisa semua kapal yang melayani masyarakat, dalam hal ini pelayanan publik ya, dan ada penumpang yang naik, harus ada itu. Karena bisa tadi saya sampaikan, saja ya ada hal-hal yang kita tidak bisa tahu. Mungkin ada orang yang berniat jahat naik kapal, oke, kita rampok orang, kita curi orang, nanti turun ini kita turun lagi gitu kan. Artinya hari ini terjadi kepada keluarga Anita, kedepannya siapa tahu terjadi untuk Patung semua kan, makanya itu perlu diperhatikan. Dan Anita harapannya nanti untuk kuliah bagaimana? Apakah ada punya keinginan untuk mungkin bisa dapat beasiswa ya dari Tribuners di rumah yang mungkin punya akses untuk beasiswa ya? Semoga bisa membantu juga, mudah-mudahan ini juga dilihat oleh stakeholder terkait, orang-orang yang kemudian mungkin bisa membantu mengulurkan tangan sedikit, meringankan beban keluarga ya Bang ya. Karena Anita punya cita-cita yang besar, tapi kemudian baru datang peristiwa memilukan ini terjadi. Tapi semoga bisa tetap kuat ya sama keluarga. Oke, terakhir Bang, mungkin apa ya, tadi harapan-harapannya sudah, mungkin closing statement dari Abang mewakili keluarga, apa yang mau disampaikan kepada stakeholder, Tribuners di rumah atau pihak perkapalan yang mungkin sedang menonton. Abang silakan. Closing statement saya adalah semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Tidak ada klasifikasi antara si A dan si B. Semuanya sama di mata hukum. Dan tidak ada nyawa yang nilainya berbeda. Semuanya sama-sama manusia. Yang membedakan kita hanya soal status sosial. Tapi
pada prinsipnya kita semua manusia. Dan terakhir adalah hukum harus tetap ditegakkan dan hukum harus tetap menjadi panglima di negara ini. Jangan karena kepentingan korporasi, kepentingan perusahaan, kepentingan keuntungan, kepentingan orang per orang, kepentingan organisasi, lalu dia mengabaikan yang namanya kepentingan banyak orang. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk pihak Tribun yang sudah memfasilitasi kita, sehingga menjadi edukasi. Harapan kita menjadi edukasi bagi publik, sehingga kita bisa melek terhadap aspek keselamatan yang begitu penting ketika kita memakai sebuah fasilitas umum. Bukan saja kapal, tapi yang lain, dan misalnya speedboat penyeberangan, perahu-perahu layar, pesawat dan sebagainya. Yang kita harus menjadi edukasi bagi kita adalah kita harus melihat aspek-aspek itu dulu, baru kita bisa menggunakannya. Jangan sampai kita sendiri yang nanti dirugikan. Nanti kita dirugikan, baru kita komplain. Yang orang biasa bilang bahwa sediakan payung sebelum hujan. Betul. Jangan sudah hujan, baru mau tarik payung sudah basah kita. Demikian. Oke, ini sangat banyak sekali nih Bang kalau kita lihat yang menyaksikan. Ini ada kan 52 orang Tribuners. Halo Tribuners. Sebenarnya jarang-jarang sih ada penonton sebanyak ini Bang. Biasanya itu paling mentok 20, 15, 13, tapi ini mendapat perhatian dari warganet cukup banyak. Ada 50 orang yang nonton ini di Facebook saja, belum lagi di YouTube. Banyak yang masih memberikan komentar juga. Nah, ini ada dari Lina Kasuplawan. Mungkin untuk baca-baca sedikit. Iya, baca-baca dulu. Bagaimana kalau ada CCTV tapi tidak bisa merekam? Apa itu salah satu alasan untuk menghilangkan barang bukti? Atau jangan-jangan ada yang terlibat? Nah, ini nanti pihak kepolisian yang kemudian bertanggung jawab untuk mengungkapkan. Lalu dari Freddy Moses Ulemlem, terima kasih Tribun News. Saya Freddy Moses Ulemlem. Pengacara juga tuh. Oh, pengacara juga ya. Pengacara di ibu kota Jakarta. Wow, sampai di Jakarta nonton ini, Masya Allah. Saya Freddy Moses Ulemlem mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Proses hukum harus tetap dilakukan dengan due process of law, katanya. Kemudian masih dari Freddy Moses juga, maju terus Adenona dan Bu Niko sebagai PH. Kemudian dari Norwen Syusak, saran saja kakak kalau bisa ada beasiswa dari pihak PT yang punya kapal untuk Ade ini punya lanjutan studi. Semoga ya bisa ada beasiswa dari pihak manapun intinya ya, supaya Ade Anita tetap bisa melanjutkan mimpi dari mama, bapak. Bilang amin dong. Supaya mau jadi guru biologi ya. Ya, guru biologi. Pulang mengabdi di Leti. Iya. Kemudian ini dari Rudi Klaru, berharap pemilik kapal harus bertanggung jawab atas kejadian ini dan biaya adik Anita untuk kuliah harus menjadi tanggung jawabnya. Salam hormat dari Sorong. Wow. Ini ada yang WA juga ternyata. Bukan hanya nonton dari ada yang Jakarta, tapi ada di Maluku Barat juga di Pulau Babar, Tepa. Ada di Tepa, ada di Moa juga ada yang nonton. Makanya banyak kayaknya. Iya, ini wah. Banyak sekali, baru pernah nih Bang Beta lihat sebanyak ini saat live. Lalu ada dari Gunvan Sadaralam, itu tadi pengacara menyatakan CCTV hanya bisa dipakai untuk memantau, bukan untuk merekam, berarti kan tidak rusak. Lalu kalau memang untuk kepentingan kuliah silakan dibuat penggalangan dana buat adik terkasih untuk bisa melanjutkan studinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan masih banyak komen, masih banyak berdatangan, tapi Tribuners terima kasih banyak atas doa-doa baik kalian. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Bastori hari ini. Terima kasih banyak juga Abang sudah berbagi cerita bersama kami. Anita juga terima kasih banyak sudah berbagi informasinya untuk Tribuners yang mungkin masih penasaran dengan kronologi kejadian ini. Semoga kedepannya tetap bisa semangat dan kasus ini bisa dibuka ya Bang oleh pihak kepolisian secara terang benderang, tetap menjaga transparansinya, dan semoga adik Anita ini bisa dibantu ya untuk melanjutkan studi. Terima kasih banyak sekali lagi Tribuners.
Akhirnya saya Putri Utami pamit. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastori edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.